kembali lagi di podcast perkuliahan. Nah, kita tuh podcastnya punya judul kakak-kakak semua, namanya Ngobrol Yuk. Nah, kali ini kita bakal berbicara dengan dua narasumber yang bisa dibilang saya cukup dekat dan kenal mereka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Dita Ciptaning Tias. Nah, Kakak Dita boleh perkenalkan diri? Ya, hai semuanya. Meskipun cuma bisa dengar suara, tapi dibayangin aja lah ya mukanya kayak gimana. Jadi nama panjangku udah disebut tadi ya, Dita Cipta. Aku dari Bekasi. Sekarang ini juga di Bekasi. Terus saat ini aku kuliah di UPH di Prodi Pendidikan Kohort 2017. Tuh. Nah, jadi Kakak Dita ini pada tahun ini 21 tahun menjelang 22 tahun dan Iya bener kan ya Kak ya? Dong. Dan statusnya itu ya mahasiswa gitu. Dan juga hobinya masih jomblo nih. Apa? Oh, jomblo ya, jomblo. Oke. Bagi yang berminat boleh ini ya, cari-cari. Nah, terus Kakak Dita ini hobinya bernyanyi. Ciri khasnya lucu, friendly, detail oriented, and perfectionist. Dan juga nih Kak, Kakak pernah berorganisasi di mana sih Kak? Kalau kita ngomongin konteks kuliah nih, aku organisasinya di HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan aku udah melayani di sana kurang lebih sekitar 2 tahun nih. Oke, 2 tahun ya Kak ya, lama menjabatnya ya? Iya, udah borokan ya. Oh iya, udah borokan. Oke, thank you ya Kak Dita untuk perkenalannya ya. Iya. Oke, kita bakal lanjut ke narasumber kedua. Nah, perkenalkan, namanya Kak Sylvia Mahardini, bener ya Kak ya? Yap, betul. Oh iya, silakan Kak. Oke, hai semuanya. Meskipun ya sama kayak Dita juga bilang, meskipun kalian hanya bisa dengar suara, silahkan kunjungi Instagram aku kalau mau kenal lebih dekat. Saya tadi promosi loh Mbak gitu ya. Makanya dikasih tahu Mbak, biar tambah teman kan kita ya kan. Boleh kenapa nih ya. Betul sekali ya. Jadi ya, nama aku Sylvia Mahardini Grup 6. Aku biasa dipanggil Via. Sekarang aku di Kediri tinggalnya. Biasanya ya tinggalnya di dorm ya, di UPH ya. Pasti kalian tahu kalau aku udah sebut UPH pasti aku kuliahnya di UPH. Iya. Jurusannya sama dengan Kakak Dita dan Kakak Feby. Aku juga kuliah. Dan sekarang udah masuk semester terakhir, semester paling tua. Ya, kritis lah, paling tua ya. Kayak gitu. Iya. Paling tua sendiri, betul sekali. Benar. Dan ya puji Tuhan sekarang lagi sibuk PPL aja dulu, belum skripsian, dan ya tentunya aku kohort 2017. Kayak gitu aja. Kakak Feby, ada lagi nggak? Nah, sama sih, umur untuk Kak Via itu juga 21 tahun dan statusnya juga mahasiswa, dan mungkin hampir sama ya dengan Kak Dita ya. Tambah Kak, bukan hanya mahasiswa nih, jomblo juga. Oh, jomblo juga, jadi mahasiswa plus jomblo gitu ya. Oke. Iya. Nah, hobi Kak Via sendiri. Ini cari jodoh ya? Oh iya, cuma cari jodoh. Aku kan, ya gitu. Lanjut ya Kak. Kalau ada yang mau kenal deket ya. Iya. Iya boleh. Nanti abis ini baru Kakak boleh promosi diri ya. Lanjut. Oke, Kak hobinya Kak Via juga baca buku, bernyanyi, masak, editing, video, dan makan. Itu udah satu paket. Jadi kalau kalian yang bersedia, oke, siap. Nah, terus ciri khasnya itu cabi. Bener, cabi. Terus bener banget. Kak Via udah berapa lama ikut organisasi ini dan apa organisasi itu Kak?
Ya kebetulan aku ikut di organisasi mentoring, jadi di UPH itu ada salah satu organisasi yang terkenal juga namanya mentoring, dan aku udah ikut itu selama 1 tahun. Kayak gitu Kak Feby. Oh, gitu ya Kak ya. Oke, thank you Kak Via. Oke, nah kali Ya, ini kita tuh akan membahas mengenai tema yang gak kalah seru ya kakak-kakak semua ya dan para pendengar setia. Nah, jadi tema kita kali ini adalah asiknya berorganisasi selama berkuliah. Nah, Yeay. poin-poin yang akan kita bahas itu mungkin seputar dari hal tersebut ya Kak. Nah, kita bakal ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber yang sudah hadir secara via telepon ya Pak, ya Kak ya? Telepon. Iya. Iya. Jadi Kak, Gak apa-apa. untuk pertanyaan satu itu akan dijawab oleh Kak Dita dan Kak Sylvia. Lalu selanjutnya nanti akan ada pertanyaan dan juga akan ada fotonya ya. Pokoknya sudah diatur lah ya kita ya. Oke. Langsung saja ya Kak ya untuk pertanyaan pertama. Mengapa mau masuk di dalam organisasi itu? Dari Kak Dita baru Kak Via. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya mengapa mau masuk dalam organisasi itu ya? Iya. Kalau untuk aku pribadi sebenarnya ada banyak hal nih yang melandasi kenapa nih aku mau masuk organisasi. Tapi ada 2 sih yang paling benar-benar yang paling membuat aku memberanikan diri gitu untuk bisa masuk organisasi. Jadi jujur aja, aku ini dari zaman sekolah tuh dibilang kurang aktif. Jadi memang kerjaannya selama sekolah tuh ya belajar, pulang, kerja kelompok, belajar, pulang, kerja kelompok, udah gitu aja. Kayak nggak pernah ada kegiatan lain gitu yang dicoba selain ya 3 hal itu gitu kan. Dan nggak pernah tuh yang namanya ikut organisasi. Nah, sampailah waktu pas zaman kuliah ini, aku mikir nih, wah kapan lagi aku bisa join ke organisasi, kerjasama bareng sama temen, kalau nggak sekarang gitu kan ya. Nanti kan kalau udah di dunia kerja kita nggak bakal ngerasain hype-nya gitu kan ya, kayak sekarang kumpul bareng sama temen-temen. Nah jadi aku memberanikan diri, aku decide kalau coba masuk ke organisasi, dan aku kebetulan tertarik sama HMPS. Waktu itu namanya masih HMP ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah itu aku tertarik banget tuh dari awal. Dan yang kedua itu aku juga dapet dukungan dari orang tua juga. Nah aku sempet sih waktu itu nanya, sempet ragu juga sama keputusan aku, bener gak ya aku mau ikut. Nah terus habis itu aku discuss sama orang tua, gimana nih Pak, Ma, oke gak ya kalau aku join organisasi. Terus mereka juga ternyata ngedukung, ternyata bilang oh ya gak apa-apa, ikut aja, asalkan kamu bisa manage gitu kan antara kuliah dan organisasi seimbang gitu. Jadi aku berpikir kayaknya boleh juga nih aku coba-coba berorganisasi. Nah jadi asal mulanya sih yang paling utamanya itu 2 itu tadi Kak Feby. Ada dorongan orang tua sama memang keinginan pribadi nih buat join organisasi. Oh gitu ya Kak ya. Oke. Thank you Kak, jawabannya sangat-sangat bagus. Nah kalau dari Kak Via sendiri gimana Kak? Oke, thank you. Sebelumnya aku mau bilang mentoring ini mungkin bagi sebagian orang kayak aduh ini apa ya gitu kan ya. Kalau mentoring sendiri itu kan artinya pembinaan gitu ya. Nah mungkin agak berbeda nih sama Kak Dita, apa alasannya. Jadi kalau aku pribadi memang jujur aja di fakultasku itu ada yang namanya kita memang diberikan seperti magang gitu ya, tempat bekerja kita gitu loh. Tapi saat itu memang kita dikasih hadiah ya, berupa waktu, berupa jam gitu. Nah kalau aku pribadi sendiri waktu itu memang yang alasan paling pertama adalah aku terberkati ya, istilahnya aku sangat bahagia banget dapat mentor. Jadi kalian kasih tahu ya mentor itu apa.
dan bagaimana pekerjaannya. Kalian pasti tahu lah mentor itu kan pasti sistem yang namanya mentor kan pasti dia juga jadi role model gitu ya, jadi pembimbing kita. Nah, aku merasa waktu itu memang mentorku itu orangnya baik dan aku banyak berubah juga karena mentorku. Pada akhirnya aku tertarik nih sama organisasi ini. Tapi tidak hanya itu sebetulnya, tidak berhenti hanya sekedar tertarik karena merasa mentorku baik, terus aku ingin juga seperti dia, enggak gitu loh. Tapi ada juga udah dibalik bangkuan kakak. Jadi ada juga alasan yang lain, yaitu aku pengen dapet jamso nih gitu loh, pengen dapet hadiahnya. Sebenarnya bukan hadiah ya itu Kak Feby ya. Iya. Kalau kita bilang bukan hadiah juga sih gitu loh. Jadi kayak ya semacam kewajiban sebagai mahasiswa. Kita lah. Iya. Iya betul sekali. Seperti itu. Jadi awalnya begitu Kak. Nah tapi pada akhirnya dikasih tahu nih sama mentorku yang sebelumnya gitu loh. Aku diarahin untuk aku lebih mengerti lagi sebenarnya aku ini ngapain sih gitu. Mentoring itu seperti apa dan apa yang aku kerjakan di dalam mentoring itu. Nah, akhirnya aku bilang aku harus punya motivasi yang benar gitu. Kan di sini kita artinya melayani orang lain gitu ya. Kita pasti terlibat dengan yang namanya orang lain gitu, nggak bisa enggak. Nah, sedangkan aku pribadi orangnya itu cukup tertutup waktu itu. Aku nggak begitu pintar bersosialisasi gitu loh. Nah, akhirnya cukup terbeban juga gitu, takut, aduh gimana ya aku bisa nggak sih gitu. Akhirnya dikasih support, aku bergumul banget, aku pikirkan matang-matang selama berkali-kali, tapi karena puji Tuhannya banyak temen yang support juga gitu ya. Terus ya puji Tuhan juga tes lulus gitu. Jadi ya udah ambil aja gitu. Akhirnya aku masuk di organisasi ini Kak Feby. Gitu. Oh, gitu ya Kak ya. Oke, jadi untuk Kak Dita sendiri masuk ke HMPS juga karena ada dukungan. Nah, sedangkan Kak Via sendiri mungkin karena ada dari diri sendiri melihat bahwa ada mentor gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi ada ibarat kata ada dari faktor eksternal lah kita katakan seperti role model itu. Kak. Ada role model gitu ya. Ada role model. Oke, thank you ya Kak untuk sharingnya untuk pertanyaan nomor 1. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah ini saya mau bertanya untuk Kak Dita, pertanyaan kedua dan ketiga. Nah untuk pertanyaan kedua sendiri, aku mau tanya sih Kak, apa sih manfaat yang Kakak dapat dari ikut organisasi ini gitu loh Kak? Manfaat ya. Iya. Kalau dibilang manfaat pastinya banyak sih. Karena apa ya? Selain kita merasakannya untuk diri kita yang sekarang, kita juga bisa merasakan loh efeknya ternyata jangka panjang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena emang bener itu aku rasain sih. Jadi manfaat yang paling aku rasain itu dari ikut organisasi, satu pasti melatih cara kita memimpin. Nah, bukan kebetulan ya, memang kan aku sendiri itu kuliah sebagai seorang guru gitu kan ya. Nah, sebagai seorang guru nih, kelak itu pasti kita harus bisa tuh yang namanya memimpin. Paling enggak memimpin diri kita sendiri atau memimpin kelas gitu lah ya. Nah, memimpin diri kita dulu sendiri, lalu kita juga bisa memimpin kita gitu. Nah, belajarnya gimana sih? Ya, belajarnya mulai dari sekarang-sekarang ini. Pakai aja waktu yang selama kita berkuliah lewat organisasi, istilahnya melatih soft skill lah ya. Jadi nggak cuma dapat ilmu aja, tapi juga melatih diri nih, salah satunya ya kepemimpinan ini. Tadi kan aku sempat mention ya di awal, kalau aku orangnya dulu tuh waktu sekolah ya istilahnya ya pemalu-pemalu gitu kan ya. Kalau sekarang mah agak-agak malu-maluin gitu. Gitu ya? Iya, jadi di organisasi ini tuh aku belajar loh gimana caranya buat speak up. Nah, otomatis kita yang sudah dipercayakan di organisasi, pastinya kalau ada rapat nggak mungkin kita diem aja kan, kita pasti share pendapat. Terus juga belum lagi kalau kita dikasih kepercayaan jadi person in charge nih di IC,
kita harus juga ngelit rapatnya, nggak mungkin kan semua jadi pendengar doang gitu kan. Nah itu tuh salah satu tantangan tersendiri yang akhirnya bisa melatih aku pribadi sih buat makin bertumbuh, makin berkembang. Gimana sih caranya bisa memimpin yang baik dengan bijak-bijak gitu kan, bagaimana cara menyikapi anggota-anggota kita ya, meskipun nggak selamanya kita dipercayakan di posisi ketua gitu kan ya, tapi at least tadi aku bilang at least kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk bisa tertib, paling nggak itu sih kalau diikut organisasi. Terus manfaat kedua nih yang aku juga rasain banget selama mengikuti organisasi adalah tentang time management, karena kita tahu ya kalau yang namanya kuliah itu kita harus serba mandiri, nggak ada lagi tuh reminder kan dari guru yang kayak ngasih agenda per hari gitu kan ya. Ini Miss di sini juga kayak tahu deh sama PPL gimana sih rasanya mengingatkan anak-anak terus gitu kan. Nah kalau sebagai anak kuliahan ya kita mau nggak mau harus punya nih cara-cara tersendiri untuk manage waktu kita. Nah udah sibuk di kuliahan, ikut organisasi, istilahnya nih kalau mau kasarannya, lalu ini ya cari-cari perkara ya, bikin sibuk sendiri gitu kan. Nah tapi ternyata ini belajar banyak loh aku ini dari ikut organisasi ini, gimana sih cara bagi waktu yang baik. Kadang nggak ini juga sih, nggak jarang juga aku ngerasa jealous gitu sama teman-teman kalau pulang kuliah aku harus rapat, teman-teman yang lain udah boleh balik ke dorm, terus mereka tidur atau nggak update story masak Indomie, itu kan kayak menguras emosi menguras hati gitu kan ya, kayak aku masih duduk rapat gitu kan. Tapi it's okay gitu, dari semuanya itu jadi pembelajaran tersendiri sih buat aku. Oh berarti aku harus lebih bijak-bijak lagi nih ngatur waktu. Aku harus lebih mengutamakan mana yang prioritas dulu, baru nanti pas weekend mungkin aku masih bisa nih manfaatin waktu di sela-sela itu untuk nyalurin hobi, refreshing gitu. Nah aku di sini mau ini aja sih, mau nekanin lagi kalau penting juga loh buat manage waktu kita, nggak cuma kerja terus nih, tapi juga ada waktu buat time sesekali, tapi tetap atur dengan baik dan dengan bijak supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Gitu Kak Feby. Oh, gitu ya Kak ya. Jadi dari manfaat itu sebenarnya juga ada tantangan tersendiri untuk diri kita sendiri gitu ya Kak. Jadi kita mendapat manfaat juga, dapat juga tantangan itu sendiri gitu ya Kak ya. Oke. Iya benar. Nah, lalu Kak, untuk pertanyaan ketiga itu menurut Kakak apa sih suka dukanya di dalam organisasi itu? Oke. Iya. Suka duka ya. Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Oh, boleh dukanya dulu biar orang-orang tahu dukanya apa. Oh iya, jadi pahit-pahitnya dulu Iya, aja lah ya. pahitnya dulu aja. Besarnya dulu nih. Dukanya ya tadi salah satunya udah aku sebutin ya, mungkin yang kayak kita nggak terlalu punya banyak waktu yang yang lebih free gitu loh dibanding sama teman-teman yang mungkin nggak join organisasi gitu kan ya. Nah terus juga di satu sisi kita punya double job istilahnya, udah ngurusin kuliahan, belum lagi ngurusin administrasi mungkin di organisasi kan aku juga dipercayakan jadi bendahara nih, mesti ada tugas tambahan lagi gitu kan. Di tahun kedua aku bendahara. Nah jadi adalah tugas-tugas perintilan lainnya yang sebenarnya nggak masuk nilai sih buat kuliahan, tapi kan kita udah memutuskan untuk join organisasi, jadi pasti tuh jadi tanggung jawab kita juga. Nah itu dukanya mungkin ya, jadi dikala pekerjaan menumpuk ya, menguras hati dan tenaga. Asik. Oke Kok Kak. puitis saya ya? Puitis, memang. Oke, terus sukanya nih ya sekarang ya. Iya. Sukanya, jangan khawatir teman-teman, sukanya tuh juga banyak loh. Kayak aku tadi udah bilang nih, aku dari tadinya orangnya pemalu, masuk organisasi tuh jadi bukan menjadi malu-maluin loh ya. Jadi punya banyak teman, punya banyak kenalan. Terus jadi ya namanya kita ikut organisasi. Mau nggak mau kita akan lebih aktif gitu ya, selangkah lebih aktif lah paling nggak dibanding teman-teman kita nih yang lain. Kalau aku sendiri sih ngerasain suka di
kala kita bisa tahu nih dapur dari sebuah acara mungkin yang kita handle gitu kan. Di saat orang lain lihat dari depannya aja nih, tapi kita juga sebagai pelaksana acara tuh bisa lihat loh behind the scene-nya kayak gimana, capeknya panitia gimana. Itu tuh ada kepuasan tersendiri gitu kalau kita bisa lihat orang-orang yang kita layani itu senang, puas. Itu seru banget sih, banyak pengalaman-pengalaman berharga yang pasti kalian nggak bisa dapetin di mana-mana kalau nggak di organisasi gitu. Nggak ada lagi loh, ya kan? Kalau kerja tuh beda loh rasanya sama berorganisasi di umur-umur kita yang sekarang ini. Setuju. Suka kalau sukanya. Oh, gitu ya Kak ya. Jadi suka dukanya itu juga beragam gitu. Jadi dari kita juga bisa banyak teman, bisa bergaul dan juga mungkin bisa lebih aktif dibandingkan yang lain gitu kan. Jadi berkata produktif ya Kak. Produktif gitu kan. Jadi kita kalau udah ikut organisasi itu pastinya kita bakal diusahakan, dituntut untuk bisa jadi seseorang yang aktif dan bertanggung jawab. Benar ya Kak ya? Benar. Iya. Oke, thank you ya Kak Dita untuk jawabannya untuk 2 pertanyaan yang sudah diawali. Dan juga untuk Kak Sylvia nih, aku mau tanya untuk pertanyaan keempat dan kelima. Wah Kak Sylvia sangat bersemangat ya. Sangat bersemangat. Harus semangat dong. Kita merdeka dong. Merdeka ya. Bener. Agustus. Iya. 17. Oke Kak, untuk pertanyaan keempat dulu ya. Menurut kakak apa sih tantangan terbesar bagi kakak di dalam mengikuti organisasi yang kakak ikuti selama berkuliah, Kak? Nah, kalau ngomongin tantangan ya pastinya juga sama sih kayak tadi Kak, banyak banget. Tapi aku sih pribadi menganggap ini bukan sebuah tantangan ya, ini adalah challenge untuk aku dan mungkin teman-teman yang lain yang pernah mengikuti organisasi yang sama itu untuk lebih menjadi orang lebih tangguh kalau menurut aku ya. Tapi kalau ngomongin tantangan, aku kasih nih tantangan yang aku alami pribadi. Boleh. Memang waktu itu capek banget ya, kan seperti yang Kak Dita tadi bilang harus pintar bagi waktu, ya itu bener banget gitu. Ketika kita udah sibuk sama kuliah, tiba-tiba kadang ya pernah waktu itu ditelepon menti gitu kan, ditelepon sama adik kita, Kak aku ada sesuatu. Nah itu tantangannya sih. Jadi kita udah sibuk nih sama diri kita sendiri, kita juga harus mau disibukin sama orang lain gitu loh, karena memang itu sudah responsibilitas kita, udah jadi tanggung jawab kita gitu. Menurut aku ya kalau mau dibilang ya kita udah capek ya, capek mikirin diri sendiri, capek juga harus mikirin orang lain gitu loh. Terus yang kedua nih, kalau ada menti yang bermasalah nih apalagi yang bikin ini tuh hati ya, maksudnya nggak enak hati karena apapun kalau misalnya menti ada masalah itu yang dibawa nama mentor Kak. Oh gitu ya. Jadi tuh sempet nggak enaknya di situ nih, mentornya siapa nih gitu kan. Wah ini belum tentu juga mentornya sebenarnya salah. Bener banget Kak Dita, kayak orang tua aja gitu loh, kayak udah orang tua sendiri. Jadi apapun yang dilakukan menti, nanti mentor pun juga ikut terjun gitu loh. Jadi semuanya serba mentor. Kalau mereka bermasalah kita yang ini gitu. Nah yang terus yang ketiga nih ya, tantangan yang aku hadapi waktu itu nih, kalau misalnya nih kan kita ada jadwal mentoring namanya kan, jadwal ketemu, jadwal meeting bareng. Mentinya nggak datang, ada alasan apa gitu kan ya. Harus reschedule dong gitu kan, nggak mungkin kita paksain. Jadi itu harus fleksibel kalau menurut aku. Jadi kita harus pintar bagi waktu lagi-lagi gitu. Itu sih yang paling menjadi tantangan terbesar aku. Oke. Yang terakhir itu harus mau capek ya. Jadi tantangan terbesar aku tuh capek waktu itu. Karena tadi harus bagi waktu, akhirnya capek segala macamnya. Belum lagi ini, belum lagi itu, harus mikir banyak gitu loh. Apalagi kalau meetingnya nggak cuma satu nih Kak, dia menjadi tantangan lebih lagi dari kita. Gitu Kak. Udah ya Kak ya?
Saya sampai ini ya, sampai leher saya sakit padahal kakak-kakak yang Minum ngomong dulu gitu. Kak, minum dulu. Perasaan yang ngomong kita ya Kak. Iya makanya gitu. Makanya, kan yang ngomong Makanya. siapa? Agak aneh ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nelan ludah aja ya. Oke, lanjut Kak Via ya. Terima kasih untuk jawabannya. Iya. Mungkin dari beberapa Sebenarnya Kak Feby juga tahu loh ini masalah seperti ini. Kak Feby Oh. juga mentor kan? Iya, saya dulu juga mentor dan sekaligus CM, tapi saat ini Nah, narasumbernya Kak Via gitu. Jadi ya, Oh iya, iya maaf. benar, it's okay. Atau kita yang balik tanya aja Via. Hey, Nah, betul tuh. Gimana tuh? aduh. Nah, Kita jadi balik tanya. iya makasih loh Kak, saya mau ditanya tapi lain waktu aja. Nah berarti kalau bisa disimpulkan Kak, berarti dari beberapa tantangan ini juga sebenarnya jadi sebuah timbal balik bahwa itu juga kita diajak untuk bisa bertanggung jawab serta juga berkomitmen Kak dalam pelayanan Kakak itu. Apakah benar Betul Kak? banget. Iya benar ya. Iya, Jadi, benar banget. Tantangan terbesarnya itu tuh mungkin dari diri kita beda-beda masing-masing, seperti tadi Kak Dita bilang, Ya. ada yang dia harus bisa mengutarakan pendapat, kalau sedangkan Kak Via seperti harus bisa tahan hati mungkin ya, juga bisa jadi berperan sebagai orang Sabar-sabar. tua juga gitu ya. Sabar. Iya, sabar pokoknya. Lalu Kak, untuk pertanyaan kelima untuk Kak Via, bagaimana sih cara Kakak bertahan dan bisa menyelesaikan organisasi ini hingga akhir gitu? Nah ini sebenarnya berat ya kalau Iya. ngomongin soal apa rahasianya untuk bertahan gitu loh. Iya, benar. Sebenarnya aku sendiri nggak punya rumus jitu untuk hari ini, tapi mungkin ini bisa jadi bahan ya buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau nantinya kalian ingin ikut dalam organisasi ini, I encourage you ya. Jadi silahkan dengarkan. Kalau ini dari aku ya, mungkin dari orang lain beda lagi. Kalau aku sendiri itu aku kembali lagi sama respon hati gitu ya. Jadi apa sih motivasi pertama ya, motivasi dari awal tuh apa? Kita tahu bahwa apapun organisasinya sebenarnya kita itu adalah tugas kita itu adalah melayani, betul ya? Iya. Nah, ketika kita mencoba untuk memberikan hati kita untuk organisasi tersebut ya, kalau aku di sini kan mentoring. Jadi tugas aku di sini adalah aku belajar untuk memakai sepatu orang lain. Waktu itu aku mencoba belajar untuk berempati. Aku belajar untuk menganggap diri itu sebagai menti ya, sebagai anak baru gitu. Dan aku belajar banget untuk mengerti orang lain. Jadi aku berkorban di sini, korban diriku sendiri, keegoisanku aku tinggalin gitu. Itu sih yang jadi rumusnya. Terus selanjutnya adalah aku pernah dengar ya, ini aku pernah dengar kayak gitu, like mentor, like mentee gitu kan. Itu tuh benar banget sih, kalau aku pribadi ya, aku merasakannya. Jadi mungkin saja kalian merasakan hal yang berbeda nanti, tapi aku merasakannya. Like mentor, like mentee itu benar banget. Jadi apapun yang mereka lakukan, sebenarnya mereka bercermin kepada mentornya gitu. Iya. Jadi aku merasa tugas kita adalah sebagai role model, balik lagi kan. Mentee should do what I do. Itu yang aku benar-benar rasakan waktu itu. Jadi apapun yang aku lakukan, mereka ikuti gitu loh. Tanpa aku sadari, they imitated me. Lucu ya gitu. Padahal aku siapa gitu loh. Nah inilah tantangan aku akhirnya. Aku mencoba belajar untuk memahami bahwa that was my responsibility. Itu adalah tanggung jawabku. Ya aku harus act bagaimana seharusnya menjadi mentor, menjadi role model. I was trying to be the best version of mine, tapi aku juga bukan berarti aku udah sempurna gitu. Aku katakan sama mentiku, kalau aku bukanlah superhero. Aku coba untuk memberikan ke kamu apa yang aku bisa berikan untuk kamu bertumbuh, tapi dengan versi kamu gitu. Dan nggak lupa lagi nih sama goalsnya. Jadi apa sih goalsnya mentoring ya? Itu ya bisa survive together. Kita bisa melewati sama-sama gitu, dan yang lebih lagi know God deeper gitu Kak Feby. Oke, thank you ya Kak Via untuk
sharingnya bagaimana sih cara bertahan dan bisa menyelesaikan sampai akhir gitu ya. Karena kalau dengar-dengar dari cerita kakak ya, kita harus bisa jadi contoh teladan lah ibarat kata ya. Nah itu tuh bukan hal yang mudah juga ya para pendengar dan teman-teman semua gitu. Apalagi kita tuh punya peran penting gitu loh dalam organisasi itu, dan kita harus bisa bertanggung jawab gitu intinya sih ya kak ya. Nah kita akan lanjut ke pertanyaan 6, dan ini untuk Kak Dita. Hai Kak Dita, mana Kak Dita nih? Oke, untuk Kak Dita aku mau tanya nih untuk pertanyaan ke-6 nih. Menurut kakak, apa sih yang terpenting kak untuk menjalani organisasi ini selama berkuliah ini kak? Yang terpenting ya, Iya. duit. Bukan dia bercanda. Soalnya masuk organisasi gratis ya. Oh, Jangan gratis takut ya? loh ya. Iya. Bercanda. Gratis masuk organisasi, tapi memang kita persyaratan ya kan ya, wawancara segala macam. Oke, jadi aku fokus nih ya jawab Iya, tentang silakan. apa sih yang terpenting untuk menjalani organisasi selama kuliah. Tadi sebenarnya sempat udah di mention loh sama Kavia sebelumnya, ngomongin soal hati nih ya. Jadi hatinya jangan cuma dipakai buat memikirkan yang ada di sana aja, tapi juga dipakai buat merespon dengan benar nih apa yang dialami selama berorganisasi. Karena emang bener sih, segala sesuatu tuh munculnya terpancarnya tuh dari hati gitu kan ya. Kalau misalkan kita kerja setengah-setengah sama kerja totalitas tuh kelihatan banget loh. Kalau kita masih punya hati di situ sama udah nggak punya hati di organisasi itu, kerja kita pun kelihatan, kinerja kita pun berasa gitu sama orang lain merasa gitu. Apa yang salah nih ya misalkan dari aku nih, dari Dita nih ya, kok belakangan ini marah-marah mulu gitu kan ya. Atau belakangan ini kok kayaknya dia makin rajin ikut rapat. Nah itu kan semua sebenarnya terpancar dari hati gitu kan. Jadi menurut aku yang paling penting itu ya mode hati gitu lah ya, biar nggak sama-sama banget kayak Kak Sylvia tadi bilang sikap hati, kalau aku mode hati. Oke. Jadi gimana caranya kita tuh memberikan yang sepenuh hati gitu ya, wholeheartedly, work wholeheartedly gitu kan. If you know to serve, then you serve wholeheartedly gitu kan. Nah terus juga dari hati itu sebenarnya kita juga bisa jadi belajar loh. Kita mau open gitu, open untuk belajar dari kesalahan kita. Nggak menutup kemungkinan nih, kalau tadi aku bilang aku udah 2 tahun ikut organisasi, tapi bukan berarti aku udah perfect juga sama kayak tadi kami bilang ya. Bisa jadi malah adik-adik tingkat yang baru join, ternyata mereka jauh lebih bagus kinerjanya, kan gak ada yang tahu ya. Karena kan passion orang beda-beda gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya di organisasi itulah justru kita tektokan nih sama manusia-manusia gitu loh istilahnya. Kita nggak cuma berhadapan sama benda mati, tapi sama orang gitu kan. Jadi bisa saling tukar pendapat ya. Kalau kalau dapat masukan ya diterima. Tapi jujur sih aku pribadi itu masih sangat belajar gimana sih cara mode hati yang benar gitu, apalagi ketika harus belajar dari kritik gitu kan ya. Emang nggak gampang sih untuk terima kritik, tapi kalau kita renungkan lagi, justru dari kritik-kritik atau masukan orang itu loh kita bisa belajar sampai sekarang ini. Kita bisa jadi the better version of me tuh ya dari itu gitu kan. Iya. Jadi itu yang paling penting adalah mode hati ya, bukan uang ya. Iya, benar banget. Iya. Oke kak, udah kak? Sudah. Oke, thank you kak. Aku kira kakak mau ngelawak, ternyata tidak jadi. Oke. Enggak, udah. Oke. Nah ini berarti sama lah ya kak, maksudnya walaupun di bidang atau di organisasi yang berbeda, tapi sebenarnya hampir mirip gitu. Maksudnya kita harus punya yang namanya, kalau saya simpulkan mungkin harusnya ada komitmen dari hati itu sendiri gitu. Jadi bener banget. Selama jalan ke depannya, selama organisasi itu berlangsung, berarti tentunya harus ada hati yang kita taruh di situ gitu. Bener ya kak? Iya, betul. Oke. Betul banget. Iya.
Terus untuk pertanyaan untuk Kak Sylvia nih. Nah, udah 2 Iya. pertanyaan lagi, tapi kita mau dengar dulu untuk pertanyaan 7 untuk Kak Sylvia. Pertanyaannya ini Kak, adakah hal yang kakak korbankan untuk mengikuti organisasi ini saat berkuliah? Wah, pertanyaannya bagus nih. Iya, ada nggak yang dikorbankan? Mungkin ini akan jadi ini ya, catatan buat adik-adik kalau kalian mau ikut organisasi yang sama aku ya. Tapi jangan melihat, lagi-lagi aku kasih pesan, jangan lihat ini sebagai challenge yang mematikan kamu, enggak ya. Tapi jadikan ini sebagai sebuah gambaran untuk kamu nantinya bisa survive gitu loh. Aku yakin kalian pasti akan survive dengan hal ini ya. Yang pertama yang aku korbanin waktu itu yang pasti waktu ya. Iya. Aku percaya pasti ada perbedaan kalau kamu gak ikut organisasi apapun sama ikut organisasi ya. Pasti ada perbedaan dari segi waktu. Kalian harus korbanin waktu, itu udah pasti. Terus yang kedua adalah fisik ya. Iya. Pasti. Jadi kamu harus bisa jaga kesehatan. Karena aku pribadi dulu karena kebanyakan mikirin orang lain gitu ya. Ini kasarannya begitu. Kebanyakan ngurus orang lain, akhirnya gitu sakit ya? guys. Oh. Akhirnya sakit, iya. Nah ini harus jaga kesehatan juga ya. Terus yang lain yang aku korbanin itu adalah ini. Kalau kalian mahasiswa ya, kalau kalian jam kerja lagi kan, jam kuliahnya itu dari Senin sampai Jumat, kalian pasti ngerasain Sabtu dan Minggu itu adalah golden time-mu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Pasti kita akan ngerasain yang namanya hari Sabtu itu jadi hari yang paling aduh gimana ya? Nikmat ya Kak, paling enak gitu. Iya, luar benar. biasa. Hari suci, bener banget gitu loh. Tapi kalau kamu ikut organisasi, kamu jangan harap hari Sabtu akan jadi golden time-mu. Wah. Hati-hati karena hari Sabtu bisa jadi kamu rapat ya kan, bisa jadi kamu harus mentoring, ketemu sama orang lain. Nah itulah harus korban tidur panjang ya kan, korban waktu kan, nggak bisa santai-santai lagi. Bahkan cuci baju aja kadang ditunda guys, jadinya minggu depannya. Lama ya. Jadinya begitu loh. Nah kan, korban lagi ya kan, banyak sebetulnya, banyak banget Kak Feby. Tapi intinya adalah sama dengan Kak Dita ya. Intinya adalah berikan the whole of your life. Jangan menganggap itu sebagai tantangan besar, tantangan berat yang bikin kamu akhirnya nggak jadi deh. No ya. Tapi ingat lagi, organisasi itu sebenarnya membantu kita untuk bertumbuh gitu kan. Jadi berikan yang terbaik gitu kan. Karena melayani, lagi-lagi melayani itu memberikan diri untuk jadi alat ya kan, untuk kemajuan sesuatu, untuk kemajuan bagi orang lain. Nah kenapa enggak gitu loh. Korban hati pasti gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Karena pada akhirnya kita jadi tangguh, seperti yang aku bilang tadi di awal ya, jadi tangguh. Kita jadi ingat lagi komitmen awal gitu. Intinya itu sih Kak Feby. Oke. Thank you Kak Fia untuk beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan ke para pendengar biar bisa memahami konteksnya. Kalau di organisasi itu banyak loh hal-hal yang kita korbankan untuk kita bisa ada di dalam keterlibatan organisasi itu gitu ya Kak ya. Mungkin dimulai dari waktu, fisik, dan banyak hal gitu ya. Oke, gitu Kak. Thank you Kak. Nah, di sini untuk hal yang terakhir Kak sebelum kita tutup dan selesai. Nah, aku mau dong minta kakak-kakak Kak Dita dan Kak Fia untuk memberikan pesan-kesan secara singkat, mungkin sekitar 1 kalimat atau 2 kalimat untuk para pendengar kalau mereka mau ikut atau terlibat di dalam organisasi gitu Kak. Oke, dimulai dari Kak Dita boleh ya Kak? Iya. Oke. 1-2 kalimat ya, saya niatnya 1 paragraf Kak. Waduh, banyak.
1 lembar juga nggak apa-apa. Oke, karena aku nggak pintar ngerangkai kata-kata, jadi aku sampein aja cuman singkat gitu lah ya Kak. Oke, boleh. Ya, ada koma-komanya dikit nggak apa-apa Oke, ya. siap. Oke, jadi aku cuman mau menekankan aja. Lanjutan mungkin tadi juga dari poin yang Kak Via barusan bilang yang soal apa yang dikorbankan. Sebenarnya kita tuh masih muda loh teman-teman. Pendengar ini pasti juga aku percaya masih muda. Betul. Nah, jadi selagi kita masih muda tuh gali aja potensi apa yang sebenarnya terpendam gitu loh dari diri kita. Jangan males-males gitu loh. Karena usia kita tuh gak berulang sampai 2 kali gitu loh. Karena kita tuh cuma sekali loh ngerasain jadi mahasiswa berumur 20, 21, 22 gitu kan. Jadi kalau nggak sekarang, kalian belajar untuk mengorbankan waktu ya cuman sebentar lah. Istilahnya kalau tadi Kak Via bilang waktu istirahat atau waktu tidur jadi kurang, ya tapi itu nggak akan berlangsung selamanya gitu loh. Ya maksimal ikut organisasi paling batasnya 2 tahun. Nanti kalau kalian udah jadi sepuh seperti kami ya udah nggak bisa lagi join organisasi, gantian sama adik-adik ya kan. Tapi maksudku pengorbanan kecil yang kita lakukan itu tuh manfaatnya tuh jauh lebih gede gitu loh dari apa yang kita korbankan gitu. Jadi menurutku ikut organisasi itu seru, nano-nano. Jangan takut-takut buat mengorbankan sedikit waktumu di masa mudamu sekarang ini demi impact yang lebih besar di kemudian hari. Gitu Kak. Oke, lanjut. Thank you ya Kak Via. Siap. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya aku singkat aja ya. Tadi udah disimpulin sama Kak Dika. Jadi intinya adalah kalau dari aku nambahin aja, jangan hitung-hitungan guys ya, nggak boleh hitung-hitungan. Mungkin kamu akan bilang, aduh aku udah kasih maksimal nih, aku udah kasih begini, aku udah pinter kasih ide begini. Tapi balasannya apa gitu kan ya? No, enggak. Jadi jangan hitung-hitungan. Lakukan yang terbaik, berikan the best version of yourself. Jangan sampai menganggap organisasi itu pada akhirnya memberatkan kamu gitu. Nah, akhirnya ya. Karena ingat kamu sendiri kan yang daftar ya kan. Kamu sendiri yang pada akhirnya nanti join gitu loh. Kita nggak ada yang paksain kamu ya kan. Nggak ada orang yang paksain kamu. Tapi lagi-lagi anggap ini adalah sebagai suatu wadah untuk kita bertumbuh, kita belajar bersama. Jadi jangan hitung-hitungan. Itu sih pesan dari aku. Oke, Gitu, thank Kak you Kak Via. Oke, thank you untuk Iya. Kak Via dan Kak Dita untuk udah lama nih kita berbincang-bincang. Kalau udah 43 sama-sama. menit loh. Wow. Udah lama ya. Ulang lagi Nggak Kak. kerasa gitu. Part Gitu. 2 Kak, part 2. Oh boleh, Saya nanti. suka ngomong. Oh iya, kita tunggu di part 2. Iya, Tunggu di part organisasi 2. saya suka ngomong loh Kak. Bener. Di kelas dia emang Iya, suka ya. bener. Gitu. Nah, oke. Jadi kita akan menyimpulkan bahwa sebenarnya dari pernyataan atau jawaban yang diberikan oleh Kak Via maupun Kak Dita itu mungkin memiliki cara pandangnya masing-masing ya Kak ya. Jadi mungkin dari pendengar juga mungkin ada yang berpikir kalau ngeribetin ikut organisasi ini dan itu dan banyak hal yang harus dikorbankan. Nah ingat lagi sebenarnya kita tuh mau join atau ikut di organisasi itu motivasinya apa gitu. Nah setelah mendengarkan dari kakak-kakak ini menjelaskan bahwa sebenarnya juga kita tuh harus memiliki motivasi berorganisasi gitu. Jadi kita tuh harus tahu dan bisa mengembangkan motivasi itu. Maksudnya gimana? Kalau kita udah punya motivasi, jangan terus berhenti lupa gitu loh. Terus ingat bahwa motivasi untuk kita join di organisasi itu apa dan ada nggak manfaat-manfaatnya itu gitu loh. Dan juga harus memiliki motivasi yang kuat gitu. Seperti tadi kakak Dita bilang, kalau dia juga dapat dukungan dari orang tua dan tentunya juga dia pastinya punya keinginan diri sendiri gitu loh. Kalau dia ingin mengalami sesuatu pertumbuhan, perkembangan lebih lagi dalam mungkin berbicara, bersosialisasi seperti yang tadi Kak Via juga bilang, motivasi itu sebenarnya juga bisa muncul dari diri sendiri maupun dari orang lain gitu. Lalu ingat penting sekali bahwa
ketika kita ikut berorganisasi bukan sekadar ikut-ikut saja. Nah, jadi Benar banget, Kak. ketika kita mengikuti organisasi, jangan cuma karena teman kita ikut organisasi itu kita terus ikut. Ada teman kita ikut aja lah, mungkin bisa enak-enakan main-mainan di sana. No, gitu. Jadi ketika kita berorganisasi, sebenarnya kita lagi memegang tanggung jawab loh, gitu. Lalu kesimpulan yang kedua adalah tantangan berorganisasi itu sendiri. Gimana selama berkuliah itu ya tentunya kita tahu lah ya Kak ya, sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab dan tugas yang banyak. Ya itu nggak bisa kita pungkiri, itu nggak bisa kita hilangkan dari nilai kalau kita memegang status sebagai mahasiswa gitu. Nah jadi dimana kita juga harus bisa yang namanya disiplin loh teman-teman semua. Disiplin dan tanggung jawab itu adalah dua hal yang penting sekali untuk kita tuh bisa berorganisasi dan juga manage diri gitu. Lalu yang ketiga, iya bener banget kan ya Kak ya. Lalu yang ketiga Kak, setelah saya mendengarkan dan juga menyimpulkan dari poin-poin yang sudah Kak Dita jelaskan dan juga Kak Fia jelaskan maupun sharing, itu adalah berkomitmen. Nah, dari komitmen ini kita mau lihat bahwa sebenarnya ketika kita mau berkomitmen, itu untuk mengikuti organisasi itu, itulah hal yang paling penting. Itu adalah kunci utama gitu. Karena ketika kita mau berorganisasi, mau nggak mau semua hal kita berikan. Misalkan tadi ada yang berkorban waktu, fisik, mungkin hati, yang mungkin secara nggak sadar kita harus bisa sabar kayak gitu kan. Nah harus ada komitmen, karena kalau tidak ada komitmen itu hasilnya gimana Kak? Kalau nggak ada komitmen? Kelihatan Kak, tengah gitu ya. Iya bener. Di tengah jalan mungkin tiba-tiba hilang gitu ya Kak ya, nggak datang rapat. Tiba-tiba yang awalnya datang rajin, terus lama-lama dia nggak ikut, lama-lama dia nggak bersuara. Iya benar gitu. Jadi ayolah kita munculkan nilai-nilai yang namanya komitmen gitu sejak dini gitu loh. Jadi sebenarnya komitmen itu juga hal yang sangat penting ya Kak untuk ikut berorganisasi maupun juga dimanapun kita berada gitu. Apalagi yang nantinya kita juga bakal bekerja gitu. Jadi ketika kita bekerja jangan asal-asal kerja, tapi tanpa komitmen itu pasti hasilnya nggak bakal maksimal ya Kak ya. Iya benar. Iya gitu. Mantap. Jadi kesimpulannya sekian dari perbincangan kita di acara Ngobrol Yuk podcast kita mengenai perkuliahan. Dan terima kasih untuk Kak Fia dan juga Kak Dita yang senantiasa ya. Sama-sama. Udah diundang, senang banget. Iya, terus jadi untuk para pendengar juga mohon bisa semakin teguh lah untuk berorganisasi. Oke, terima kasih. Iya benar. Gitu kan, abis ini. Iya benar, amin. Iya, oke, see you ya Kak.